Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Acara D23 Expo untuk panel Marvel semakin banyak banget para fans yang antusias cuy. Nah, by the way, kemarin kita udah bahas mengenai panel Marvel Studios dan juga panel Marvel Television. Nah, sekarang di video ini kita akan breakdown semua panel Marvel Animation yang ternyata ada banyak banget project animasi mereka yang layak kita breakdown semuanya di video kali ini, oke? So, Mario Booster, let's break down this video. Oke, seperti yang kalian tahu bahwa akhir-akhir ini MCU ada banyak banget project animasi yang siap mereka development ya. Apalagi setelah X-Men 97 yang berhasil menarik perhatian para fans-fans Marvel lama untuk mengikuti MCU di zaman sekarang ya. Nah, berikut ini kita akan breakdown semua berbagai macam panel Marvel Animation yang udah muncul di acara D23 Expo kemarin ya. To me, my X-Men. Panel pertama, X-Men 97 season kedua. Oke, animasi ini merupakan sequel langsung dari X-Men 97 kemarin yang mengisahkan tentang perjuangan para X-Men dalam menghadapi para kaum-kaum manusia yang masih rasis terhadap para kaum mutant yang dianggap sangat berbahaya. Dan juga munculnya android mutant yang bernama Bastion yang menjadi musuh utama di X-Men 97 ini ya. Sampai akhirnya di ending serial itu terungkap sudah bahwa semua anggota X-Men menghilang setelah kekalahan Bastion, yang dimana mereka semua terpecah ke berbagai macam timeline yang berbeda-beda. Dan di endingnya yang bikin gua kaget adalah akhirnya X-Men bertemu dengan sosok Apocalypse yang merupakan mutant pertama yang akan menjadi sebuah ancaman besar bagi tim X-Men di masa depan. Dan di panel ini akhirnya semua para voice aktornya, sutradara, penulis skrip, bahkan komposer musiknya udah muncul di sana. Dan mereka udah mengkonfirmasi bahwa plot cerita di sequel ini akan jauh lebih kompleks dan akan mengisahkan tentang banyak banget penjelasan mengenai timeline dan juga multiverse Marvel. Sama halnya dengan Loki series yang dimana itu merupakan sebuah serial MCU yang bertemakan multiverse dan juga pembuka multiverse di MCU semenjak multiverse saga ini ya. So, itu adalah kunci bagi multiverse Marvel yang harus kita tahu. Dan akhirnya animasi juga bergerak ke tema multiverse, yaitu ada di X-Men 97 season kedua ini ya. Dan mereka akhirnya konfirmasi kalau akan ada berbagai macam mutant-mutant baru yang akan hadir di season keduanya, seperti Sabretooth, Havoc, Polaris, Lady Deathstrike, dan juga Mariko Yashida. Yang dimana Mariko ini dalam komiknya merupakan kekasih dari Logan alias Wolverine ketika dia berada di negara Jepang. Nah, Mariko ini sempat hadir juga di film The Wolverine tahun 2013 karya James Mangold yang mengisahkan Logan pergi ke Jepang untuk bertemu dengan teman lamanya yang bernama Yashida, yang ternyata dia adalah mutant yang bernama Silver Samurai. Dan juga mereka untuk mengkonfirmasi kalau X-Men di sequel ini akan pakai seragam hitam kuningnya, yang dimana mereka akan ambil konsep dari inspirasi komik New X-Men karya Grant Morrison. Wow, jadi kita akan bisa melihat bagaimana tim X-Men ini akan pakai seragam lamanya, yang which is ini udah pernah kita lihat di trilogi X-Men tahun 2000 awal sampai kepada X-Men The Last Stand tahun 2006 sebagai trilogi X-Men pertama yang sangat gua suka banget ya. Wow, ini gokil banget sih. Nah, rencananya animasi ini akan tayang di Disney Plus Hotstar di tahun 2025 mendatang. So, kita nantikan saja mengenai animasi X-Men 97 season kedua ini, oke? His end Sabanur. Oh dear. Panel kedua, What If season ketiga. Oke, ini merupakan sebuah sequel langsung dari serial What If di MCU yang mengisahkan bagaimana jika Super Marvel yang kita tahu di MCU itu akan mengalami peristiwa yang berbeda di setiap kisahnya. Well, inilah multiverse. Semua kisah akan dirombak total dan penuh plot twist di mana-mana. Oke, kita comeback kepada season kedua kemarin, yang dimana mereka untuk membuka multiverse yang jauh lebih gila lagi, yang dimana mereka akhirnya memperkenalkan superhero wanita yang bernama Kahori, yang merupakan superhero yang bisa melintasi berbagai macam multiverse yang ada di MCU. Sama halnya kayak America Chavez yang ada di Multiverse of Madness kemarin ya.
Dan mereka udah mengkonfirmasi bahwa season ketiga What If ini adalah merupakan final season dari serial What If di MCU ini ya. Nextnya kita akan membreakdown semua berbagai macam cuplikan yang ada di acara panel di 23 Expo ini ya. Tapi sayangnya kita nggak mendapatkan cuplikan yang direkam oleh netizen di sana ya. Tapi justru kita mendapatkan sebuah berbagai macam penjelasan dari orang-orang yang udah hadir di acara tersebut ya. Oke, intinya mereka melihat ada banyak banget tim Avengers dari berbagai macam multiverse akan bertarung mengalahkan Mole Man yang merupakan makhluk hijau raksasa yang pertama kali muncul dalam komik Fantastic Four is nomor 264. Kemudian nextnya kita bisa melihat ada tim Avengers yang dimana mereka pakai armor barunya, yang dimana armor ini seperti kayak armor robot raksasa ya. Ininya mereka itu seperti kayak robot Gundam lah ya, sehingga mereka tampil begitu futuristik dan juga tampil begitu mewah dalam armor baru mereka. Well, ini adalah hal yang baru sih, karena kapan lagi cuy kita bisa melihat para Avengers ini akan pakai kostum armor robotik seperti lainnya Iron Man. Wah, itu gokil sih, gila. Oke, karena memang What If ini adalah serial MCU yang sangat gua suka banget, apalagi yang gua suka banget tuh adalah dari season pertamanya ya, yang dimana mereka tuh menghadirkan Avengers level multiverse dari setiap per episodenya yang dikumpulkan oleh sosok The Watcher itu. Gokil sih. Dan gue pengen tahu bagaimana ending dari What If season ketiga ini yang akan berdampak kepada Avengers Doomsday dan juga Avengers Secret Wars mendatang sebagai ending era multiverse saga ini cuy. You are more than that to me. Are we? You. Then fix my world. The door was more of a metaphor anyway. Panel ketiga, Black Panther Eyes of Wakanda, yang dimana ternyata proyek animasi ini dipegang langsung oleh Ryan Coogler yang merupakan sutradara yang pernah mengerjakan film Black Panther pertama dan juga Black Panther Wakanda Forever, yang dimana keduanya udah menang Oscar coy. Wow, oke lah. Dan beliau ini udah mengkonfirmasi kalau animasi ini akan mengisahkan lebih dalam asal-usul vibranium ini dari mana, dan juga asal-usul dari kerajaan Wakanda, yang dimana mereka diambil langsung oleh raja pertama Wakanda yang bernama Raja Basenga sampai kepada eranya Raja T'Challa sebagai Raja Wakanda terakhir ya. Tapi di animasi ini akan berfokus kepada karakter Basenga sendiri yang menjadi Black Panther pertama untuk melindungi bangsa Wakanda dari dunia luar yang berusaha untuk memburu vibranium demi kepentingan perang di negara mereka. Sampai akhirnya hal itu berhenti semenjak di Black Panther pertama di bagian endingnya, yang dimana T'Challa yang menjadi Raja Wakanda saat itu telah berbicara kepada pihak PBB bahwa Wakanda udah terbuka kepada pihak luar. Tapi itu justru menjadi nasib tersialnya Wakanda, karena setelah itu para pihak luar ini berusaha untuk memburu vibranium secara diam-diam untuk kepentingan perang dan juga persenjataan ilegal. Alhasil setelah kematian T'Challa di Black Panther Wakanda Forever, Wakanda ini kembali menutup diri mereka dari dunia luar, dan mereka mengancam semua pemimpin dunia bahwa Wakanda akan berani membunuh siapapun kalau ada pihak luar yang berusaha mencuri vibranium dari daerah mereka. Dan di animasi ini akhirnya akan ada penampakan cameo hero Marvel lain yang bernama Iron Fist. Kita tahu ya kalau Iron Fist ini adalah hero Marvel yang pernah tampil di serial live actionnya, yaitu di Marvel Netflix, yang mengisahkan tentang kisah Danny Rand yang menjadi pemegang Iron Fist di era modern sekarang ini ya. Dan dia ini berkolaborasi dengan berbagai macam hero-hero Marvel yang lainnya di era Marvel Netflix zaman dulu, seperti Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, dan juga berbagai macam hero-hero Marvel yang lainnya yang tampil di project The Defenders di tahun 2019 silam ya. Well, intinya kita belum tahu bagaimana koneksi antara Iron Fist dan juga Black Panther ini ya. Tapi yang gua tahu mereka memiliki sebuah kesamaan yang sama, bahwa mereka berdua punya dimensinya masing-masing. Yang pertama, Iron Fist ini punya dimensi khusus yang bernama dimensi Kunlun, yang merupakan dimensi di luar manusia, yang dimana isinya adalah para biksu petarung yang sangat hebat dalam mengendalikan sebuah energi Chi. Yang kedua adalah Black Panther, yang dimana Black Panther ini memiliki sebuah dimensi tersembunyi yang bernama dimensi kota Wakanda, yang dimana kota ini memiliki sebuah teknologi yang bernama teknologi vibranium yang sudah ada sejak bertahun-tahun lamanya ya. King and the first Black Panther.
4 tribes agreed to live under the king's rule. Panel keempat, Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Oke, ini adalah panel yang sangat gua tunggu-tunggu banget karena gua pikir ini animasi bakal di cancel kah atau bagaimana, kok nggak ada update-nya. Tiba-tiba mereka udah update di acara ini ya, yang dimana ternyata mereka memutar klip untuk Your Friendly Neighborhood Spider-Man ini ya, yang tadinya project ini adalah berjudul Spider-Man Freshman Year. Jadi intinya mereka itu udah ganti judul resminya sih. Well, gua suka sih dengan judul yang sekarang sih daripada judul Spider-Man Freshman Year, kayak agak klise aja sih. Oke, kita bisa melihat dalam klip itu akhirnya menunjukkan animasi tahun 1960-an sesuai pada versi komik originalnya, yang dimana Peter Parker akhirnya keluar dari sekolah SMA-nya dan dia diserang oleh sosok simbiot, yang dimana awalnya gue pikir ini adalah Venom, tapi ternyata setelah gue perhatikan tubuhnya itu adalah tubuh wanita, Pak, yang dimana gue curiga bahwa ini adalah simbiot yang bernama Shetra. Oke, Shetra simbiot ini pertama kali muncul dalam komik Amazing Spider-Man volume 2 issue nomor 46 yang dirilis pada tahun 2002 silam. Dan kita bisa melihat di belakang Peter Parker ini ada Doctor Strange, yang dimana kita bisa melihat tampilan kostumnya, tampilan rambutnya ini sama banget dengan Doctor Strange yang kita lihat di versi komik originalnya di tahun 1960-an, coy. Anjir lah, beda banget ya dengan versi MCU yang kita tahu bahwa itu adalah model rambut dan juga jubah kostum yang sangat berbeda banget. Coy, tapi oke banget sih, kita bisa melihat bagaimana hero-hero Marvel itu di era tahun 1960-an dengan animasi komik yang sangat gokil banget. Dan kita bisa melihat di belakang Shetra ini ada sosok gadis Chinese yang bernama Nico Monaru, yang merupakan seorang penyihir gelap yang pernah muncul dalam komik Runaways, dan juga dia ini sempat ada di versi serial live actionnya di Netflix dulu ya. Lalu sang sutradara sudah menjelaskan lebih detail bahwa ternyata ini adalah sebuah kisah Peter Parker ketika dia pertama kali masuk ke jenjang SMA, alias dia baru SMA kelas 1, Pak. Anjir lah. Jadi feel-nya akan jauh lebih kocak dan juga jauh lebih seru ketimbang di versi Spider-Man Homecoming, yang dimana itu merupakan sebuah film Spider-Man yang juga bertemakan Peter Parker yang masih sekolah SMA juga, cuy. Lalu kita mendapatkan sebuah visual dari sosok Norman Osborn, yang dimana katanya dia akan menjadi mentor bagi Peter Parker alias Spider-Man ini untuk belajar bagaimana dia menjadi sosok superhero ya. Tapi di lain sisi dia adalah villain utamanya, yaitu sosok Green Goblin. Wow. Oke, pas gue pertama kali melihat Norman Osborn di versi animasi ini, dari rambutnya, jasnya, mukanya, ini sama banget dengan versi komik originalnya, yang dimana inilah sosok Norman Osborn di versi komik tahun 1960-an dulu. Anjir lah, jadi memang yang gue lihat dari sang sutradara benar-benar sangat menghargai banget tentang isu komiknya. So gue tunggu banget bagaimana hasilnya, cuy. Sumpah gile, gokil banget. Kemudian kita mendapatkan gambaran kostum pertama Spider-Man, yang dimana semuanya masih tampak manual ya. Oke, kita bisa melihat di bagian tangannya ada web shooternya dan juga ada alat penyimpanan jaring di bagian belakang punggungnya. Dan juga dia masih pakai kaos serba adanya ya. Jadi dia belum pakai kostum merah yang seperti yang kita tahu ya, karena ini adalah tahun pertama ketika Peter Parker menjelma menjadi Spider-Man sesuai arahannya si Norman Osborn. Bayangin cuy, Spider-Man ini akan diarahkan oleh Norman Osborn, musuh bebuyutannya sendiri, Pak. Gile. Jadi gua sangat bersemangat banget akhirnya Norman Osborn akhirnya hadir di Marvel ini dengan peran yang sangat berbeda, cuy. Nah, masalahnya kalau sudah ada Norman Osborn di film ini, pastinya kita akan bisa melihat anaknya, yaitu Harry Osborn, yang merupakan sahabat dekat dari Peter Parker selama dia masih SMA dulu ya. Wah, anjir, akhirnya Pak, kita akan mendapatkan the real story of Spider-Man yang sangat komik akurat banget, yang dimana mereka akan menghadirkan Harry Osborn, mungkin Gwen Stacy ataupun Mary Jane Watson. Well, intinya kita akan dibuat fans service dengan berbagai macam kata Marvel yang ada di film animasi yang satu ini, cuy ya. Dan juga akhirnya kita mendapatkan posternya, cuy, yang dimana ada banyak banget kata Marvel yang akan hadir sebagai cameo di film animasi Spider-Man ini ya. Ada Doctor Strange,
Doc Ock, Iron Man, Lizard, Scorpion, Daredevil, dan masih banyak lagi cuy. Jadi intinya animasi ini akan membuka semua berbagai macam para karakter Marvel yang hadir di versi komiknya. Dan ini membuat gua callback kepada Spider-Man versi tahun 90-an di versi kartunnya, yang dimana di animasi itu selama seasonnya ada banyak banget hero-hero Marvel yang tampil di sana, seperti ada Daredevil, Fantastic Four, Punisher, Wolverine, dan masih banyak lagi cuy. Jadi memang ini akan memperluas semua animasi Marvel yang ada di Marvel Cinematic Universe cuy. Wow, gila. So intinya kita akan tunggu mengenai berbagai macam update dari film animasi yang gokil ini cuy. Sumpah gila banget. My back! Oh, my back! Panel kelima, Marvel Zombies. Oke, ini adalah panel animasi Marvel yang sangat gua tunggu banget, yang dimana mereka udah memunculkan hasil intronya itu di What If season pertama episode kelima, yang dimana intinya di kisah ini mengisahkan bagaimana jika kalau universe Marvel ini akan terkena wabah virus zombie cuy. Dan memang ini juga ada di versi komiknya, yang dimana ini adalah komik Marvel yang sangat brutal banget, yang menghadirkan semua hero-hero Marvel yang berusaha survive dari apokalips zombie yang sangat ngeri banget pak, seperti itu. Karena ada banyak banget adegan darah, brutal, dan hal paling mengerikan yang pernah gue lihat di film-film horor cuy ya, seperti itu. So ini adalah kisah Marvel yang sangat disturbing banget memang. Dan akhirnya dari pihak MCU langsung memutar sebuah cuplikan khusus untuk panel Marvel Zombies ini, yang dimana adegan ini dibuka dengan perjuangan Shang-Chi, Wenwu, dan juga Katie, yang dimana mereka bertiga berusaha keluar dari kota San Francisco karena kota itu udah terinfeksi oleh virus zombie yang sangat berbahaya cuy. Sama akhirnya Shang-Chi ini diserang oleh zombie dan terkena tangannya yang digigit oleh zombie itu ya. Dan Wenwu akhirnya mengorbankan dirinya demi menyelamatkan putranya tersebut dan mati dimakan oleh para zombie. Lalu kita di bawah time jam ke 5 tahun kemudian, yang di masuk dunia ini mengalami kiamat zombie dengan berbagai macam survivor yang selamat dari sana, yang di antaranya ada Shang-Chi, Jimmy Woo, Yelena Belova, dan masih banyak lagi cuy. Jadi memang ini konsepnya udah bener-bener dunia apokalips yang dipenuhi oleh banyak banget zombie yang sangat berbahaya cuy. Tapi dari Marvel Zombies ini semuanya akan dipusatkan kepada kisah Shang-Chi sebagai tokoh utamanya. Mungkin dari pihak MCU itu mau bikin konsep yang lebih berbeda, makanya mereka coba untuk mulai project ini dengan karakter Shang-Chi sebagai leader utamanya. Karena memang film MCU-nya itu sangat bagus banget dan termasuk top 5 menurut gua sebagai top 5 film MCU yang sangat bagus banget di era multiverse saga ini ya. Jadi gua sebagai fans sangat menunggu banget bagaimana aksi Shang-Chi di film animasi yang akan menjadi tokoh utama di Marvel Zombies mendatang. Wah anjir, so kita tunggu aja bagaimana hasilnya coy. No. Don't eat me. Don't eat me. What now? Oke, itu cuma mengenai breakdown semua panel Marvel Animation yang dibuka di acara D23 Expo tahun 2024 ini ya. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian, gimana tanggapan dari kalian? Tulis aja di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua buat video menderita menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!